Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun. Sebelum menjadi negara tetangga, Malaysia rupanya juga pernah menjadi bagian dari Indonesia. Maka nggak heran, mulai dari fisik, bahasa, dan makanan juga nggak jauh beda dari yang dimiliki Indonesia. Buat yang baru pertama kali lihat Siti Nurhaliza, mungkin menyangka kalau si Datuk Siti ini berasal dari Indonesia. Namun kenyataannya bukan. Kenapa ya Indonesia dan Malaysia sering bertengkar? Banyak dari kamu yang bertanya-tanya, kok bisa ya Indonesia sama Malaysia selalu ada aja hal yang dipermasalahkan? Selamat datang ke Warna Malaysia, merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Setiap warna, satu kisah Malaysia. Hari ini, kita akan menyentuh satu isu yang sering jadi perbincangan hangat di media sosial. Malaysia dan Indonesia. Serumpun atau tidak, kedua-dua negara ini berkongsi banyak persamaan, dari bahasa, budaya, makanan, sehinggalah cara hidup masyarakatnya. Malah, ada pepatah mengatakan Indonesia dan Malaysia bagai saudara, kandung yang terpisah oleh selat. Namun, tidak semua orang bersetuju dengan kenyataan ini. Ada warga Indonesia yang bangga dengan identiti mereka dan beranggapan bahwa serumpun itu mengurangkan keunikan bangsa Indonesia di pihak lain. Ramai juga yang mengakui persaudaraan ini sebagai sesuatu yang istimewa, tanda hubungan sejarah yang panjang antara dua negara. Jadi, apakah sebenarnya kebenaran di sebalik isu serumpun ini? Adakah ia hanya sekadar mitos? Atau memang ada asas kukuh dalam sejarah dan budaya Nusantara? Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun. Politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kami tetap pada garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini yang kami sampaikan di mana-mana. Bebas aktif. Kita ingin damai dengan semua orang. Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis itu. Yang repot kita sekarang, ya kan? Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun. Tapi selalu politik divida et impera itu selalu ada. Janganlah kita naif. Janganlah kita terus-menerus mau diadu domba. Saudara sekalian, setiap elemen negara Indonesia, marilah kita bekerja keras agar setiap anak Indonesia berangkat ke sekolah dan mendapat makan yang baik. Oke pemirsa, sekarang kita lihat rumah pembatasan Malaysia-Indonesia ya. Sekarang kita ada di tamunya Indonesia, karena di sini di dapurnya sudah Malaysia. Jadi kalau kita lewat sana, dia terus dapur Malaysia lah. Macam nih tempat meja makan dia, ada bendera Malaysia semua. So, macam mana ni? Ni macam mana ni ya? Ya. Oh, ni kat Malaysia lah. Kalau kita tengok sebelah sana tuh memang Malaysia lah semua. Gue mau ke Malaysia ni. Oke, kalau kita mau tengok Indonesia punya kampung,
Nampak dari sini Malaysia kan? Kalau di Indonesia sini, kita boleh tengok. Ya di depan itu, di depan itu ya sudah Indonesia ya. Mantap ya. Mantap Pak. Ya di sini ruang tamunya ya udah Indonesia ini. Siapa nih Pak? Kalau kita ke sini udah ya memang dapur Malaysia lah. Masuk sini memang tetap Malaysia sudah. Secara sejarah, Malaysia dan Indonesia berasal dari akar yang sama, Nusantara. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di rantau ini sejak berabad lamanya. Dari Sumatera ke Semenanjung, dari Jawa ke Borneo. Hubungan dagang, budaya, dan perkawinan antara masyarakat telah lama berlaku sebelum wujudnya sempadan negara modern. Namun, apabila Indonesia dan Malaysia merdeka, setiap negara membina identiti nasional sendiri. Indonesia menekankan konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbilang bangsa, tetapi satu jiwa Indonesia. Malaysia pula membentuk identiti berbilang kaum dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Inilah yang kadangkala menimbulkan perbezaan pandangan. Ada yang berkata, jika dipanggil serumpun, seolah-olah identiti Indonesia disamakan dengan Malaysia. Sedangkan setiap negara ada sejarah perjuangan masing-masing, tetapi tidak kurang juga yang melihat persamaan ini sebagai bukti bahwa kedua-dua bangsa sebenarnya bersaudara dekat. Cuma dipisahkan oleh politik dan sempadan modern. Hakikatnya, baik Malaysia maupun Indonesia, keduanya tetap memiliki darah budaya Nusantara. Persamaan bahasa, makanan seperti rendang, sate, nasi lemak, atau nasi padang, serta adat tersam menunjukkan betapa rapatnya hubungan ini. Perbezaan yang ada pula menjadikan dua negara ini semakin unik di mata dunia. Ini adalah peta negara Malaysia. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 329.000 km persegi dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur atau Borneo. Dulunya, pada tahun 1786, Britania Raya datang ke Malaya, kemudian menguasai seluruh wilayah Malaya. Britania berencana menyatukan seluruh wilayah Malaya dengan nama Uni Malaya pada tahun 1946. Namun, karena mendapat banyak penolakan, akhirnya Uni Malaya bubar pada tahun 1948. Dikarenakan dorongan kemerdekaan semakin memuncak, akhirnya dibentuklah Federasi Malaya pada 31 Agustus 1957. Malaysia merdeka. Wilayahnya mencakup Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur atau Borneo, seperti yang kita ketahui sekarang. Pasti kamu sudah lama mendengar 4 kata ini. Indonesia serumpun dengan Malaysia. Tapi pada kenyataannya, benarkah Indonesia itu serumpun dengan Malaysia? Dalam KBBI, serumpun itu artinya adalah sekumpulan yang berasal dari satu induk, satu nenek moyang, atau satu keturunan. Indonesia memang serumpun dengan Malaysia jika dilihat dari perspektif sesama Melayu. Selama ini Malaysia mengidentifikasi negaranya adalah sebagai budaya Melayu. Tetapi Indonesia bukan hanya Melayu saja, melainkan dari budaya-budaya Austronesia dan Melanesia. Untuk budaya Austronesia ada Melayu, Jawa, etnis Batak, etnis Lampung dan sebagainya. Sedangkan Melanesia adalah dari timur Indonesia, Maluku, NTT, Flores, Papua dan sebagainya. Jadi jika Malaysia disebut serumpun dengan Indonesia, ini artinya Indonesia bahkan mengerdilkan negaranya sendiri kalau kita itu hanya berasal dari suku Melayu saja. Nyatanya kita berasal dari berbagai suku yang sangat banyak. Lebih enak sebenarnya kalau kita menyebut Malaysia itu adalah negeri jiran, bukan negeri sesama serumpun. Kalau memang Indonesia masih menyematkan Malaysia itu adalah negara serumpun, kita juga berhak menyematkan negara Papua Nugini, Timor Leste, dan negara-negara Melanesia yang gak jauh dari provinsi Papua sebagai negara serumpun. Kalau kamu sendiri gimana menurut kamu guys? Pantas nggak Malaysia itu disebut sebagai negara serumpun Indonesia? Komen di bawah ini. Serumpun apanya? Kami Indonesia, Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Flores, Batak, Nias, Bugis, Makassar, Papua, Dayak, Maluku dan suku-suku di Indonesia ianya bukan rumpun Melayu. Anda faham tak? Okey, masih daripada sahabat kita daripada Indonesia. Okey, mari hamba nak jawab dalam bahasa Indonesia. Okey, terima kasih. Okey, benar-benarnya kalian bilang Malaysia sama Indonesia itu bukan serumpun. Okey, faham? Okey, jadinya gue kasih tahu ya, Indonesia itu bukan cuma Melayu. Memang betul sekali, ianya ada ratusan suku. Okey, contoh yang
tadi cakap ada Jawa, ada Betawi, Sunda, Baduy, Madura, Bali, Flores, Batak dan banyak lagi. Okey, dan fakta ilmiahnya, banyak dari suku-suku ini bukan rumpun Melayu. Jawa punya akar budaya sendiri, Sunda punya bahasa sendiri, Batak punya sejarah tersendiri. Papua jelas beza rumpun total sama sekali. Dan Malaysia sama juga. Memangnya mayoritas Melayu, tapi ada Cina, ada India, ada Zan, Iban, orang asli. Jadi enggak semua mereka ini Melayu juga. Sama aja Malaysia dan Indonesia. So, jadinya istilah serumpun ini sebenarnya ia lebih kepada simbol persaudaraan serantau. Biasanya merujuk kepada hubungan antara etnis Melayu Malaysia dan etnis Melayu Indonesia. Kayak seperti Melayu Riau dan juga ada seperti Minangkabau, Bugis dan Banjar yang emang punya bahasa, adat dan sejarah kerajaan yang cukup mirip. Jadinya kita tengok dahulunya di zaman kerajaan Sriwijaya atau Kesultanan Melayu Melaka, wilayahnya menyeberang ke laut dan pernikahan lintas daerah, dan bahasa Melayu lah dijadikan sebagai bahasa perdagangan dan budaya campur. Dan dari sinilah muncul kalimat kita serumpun. Tapi ingat ya, serumpun itu enggak mengerti semua suku di Indonesia dan Malaysia sama akarnya. Kalau mau ilmiah, kita ni rumpun besar Austronesia. Dan rumpun Melayu cuma salah satu cabang di dalamnya. Bahkan ada suku di Indonesia yang bukan Austronesia sama sekali, kayak Papua dan sebahagian Maluku. Jadi, kalau ada orang Malaysia bilang kita serumpun, gue jawab, iya, sebahagian bro. Tapi jangan pukul semua rata. Indonesia itu luas, suku kaumnya ratusan, beda-beda akar dan beda-beda bahasa. Jadi intinya, kita ni tetangga. Kadang kaya saudara, kadang ribut kecil, tapi tetap saling mengerti. Bedanya cuma, jangan samakan semua jadi Melayu. Kerana keberagaman kita jauh lagi lebih luas dari itu. Faham ya? Okey, terima kasih. Stay tune. Jadi, adakah Malaysia dan Indonesia benar-benar serumpun? Jawabannya bergantung pada bagaimana kita melihatnya. Dari segi sejarah dan budaya, jelas sekali ada pertalian yang kuat. Dari segi identiti negara, setiap bangsa berhak menegakkan perbezaan dan keunikan masing-masing. Yang pasti, sama ada kita setuju atau tidak dengan istilah serumpun. Hubungan antara rakyat Malaysia dan Indonesia tidak dapat dinafikan. Kita dekat dari segi bahasa, budaya, agama, malah juga emosi. Inilah kekuatan Nusantara yang sebenarnya. Perbezaan yang berpadu dalam persamaan. Sebagai jiran serumpun, kita boleh memilih untuk fokus pada perbezaan, atau kita boleh meraihkan persamaan. Dunia luar melihat Malaysia dan Indonesia sebagai dua bangsa yang membawa wajah Nusantara ke pentas global. Inilah warna Malaysia. Merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Setiap warna, satu kisah Malaysia. Warna